Halo, perkenalkan nama saya Delani Priscilia Masambentiro. Saya dari kelas 5 MB4 dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai rasio rentabilitas atau yang dikenal juga dengan rasio profitabilitas. Oke, langsung saja kita masuk pada definisinya. Rasio rentabilitas adalah perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dipakai untuk mendapatkan laba tersebut dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Rasio rentabilitas digunakan untuk proses pengambilan keputusan tentang pendanaan investasi. Rasio rentabilitas juga merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan sebuah laba dengan aktiva atau modal yang dimilikinya. Oke, kita masuk pada rumus rasio rentabilitas. Untuk melakukan perbandingan dalam mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu, rumus umum yang digunakan adalah laba yang dihasilkan dibagi dengan modal yang dikeluarkan untuk menghasilkan laba. Rasio rentabilitas sama dengan jumlah laba dibagi dengan modal yang digunakan, kemudian dikali dengan 100%. Perhitungan ini berkaitan erat dengan kondisi keuangan yang sehat. Semakin besar nilai rasionya, maka kondisi perusahaan semakin sehat. Adapun manfaat rasio rentabilitas yaitu yang pertama untuk mengukur perolehan laba dalam satu periode tertentu. Yang kedua untuk menilai posisi laba dari tahun ke tahun. Yang ketiga untuk mengevaluasi perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengetahui perbandingan laba sebelum pajak dengan total aset. Dan yang terakhir, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan, baik modal sendiri atau modal pinjaman. Jenis-jenis rasio rentabilitas ada dua, yaitu yang pertama ada rentabilitas usaha dan yang kedua ada rentabilitas ekonomi. Rentabilitas usaha sering juga disebut rentabilitas modal sendiri. Rentabilitas usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari modal keuangan sendiri, tidak melibatkan modal asing. Rumusnya yaitu earning after tax dibagi dengan modal sendiri kemudian dikali 100%. Earning after tax adalah laba usaha setelah pajak penghasilan, sedangkan modal sendiri adalah total modal dikurangi dengan modal asing. Kemudian selanjutnya rentabilitas ekonomi merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari modal sendiri atau modal asing. Adapun rumus rentabilitas ekonomi adalah laba dibagi modal kemudian dikali 100%. Kita masuk pada perhitungan rasio rentabilitas. Yang pertama ada profit margin. Profit margin adalah cara mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam tingkat penjualan tertentu. Perhitungan profit margin bisa diketahui melalui laporan laba rugi. Rumusnya yaitu profit margin sama dengan total penjualan dikurangi HPP dibagi total penjualan. Yang kedua ada gross profit margin. Ada dua cara menghitung gross profit margin. Yang pertama yaitu menghitung berapa laba murni yang bisa dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah menghitung laba kotor. Gross profit margin memang dapat dijadikan indikator kesehatan suatu perusahaan. Adapun rumus cara menghitungnya adalah gross profit margin sama dengan dalam kurung operating revenue dikurang operating expense. Gross profit margin memang dapat dijadikan indikator kesehatan suatu perusahaan. Adapun rumus cara menghitungnya yaitu gross profit margin sama dengan dalam kurung operating revenue dikurang operating expense dibagi dengan operating revenue. Yang kedua yaitu menghitung berapa besar pendapatan laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan pada periode tertentu. Laba kotor adalah laba sebelum dikurangi biaya operasional dan produksi. Rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi pendapatan penjualan. Yang ketiga ada net profit margin. Perhitungan ini adalah kebalikan dari gross profit margin yaitu menghitung dari laba bersih yang dihasilkan perusahaan.
Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan earning after tax dibagi pendapatan bersih kemudian dikali 100%. Rumusnya yaitu net profit margin sama dengan earning after tax dibagi pendapatan bersih kemudian dikalikan 100%. Net profit margin adalah rasio yang menghitung berapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pendapatan bersihnya. Semakin tinggi nilai rasio net profit margin, maka semakin besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Berikutnya ada return on investment. Return on investment adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dibandingkan dengan besarnya investasi yang telah dilakukan. Adapun rumusnya yaitu return on investment sama dengan dalam kurung total penjualan dikurang investasi kemudian dibagi investasi dan dikalikan 100%. Yang kelima ada return on assets, adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memberdayakan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang digunakan untuk perhitungan ini adalah laba sebelum terkena bunga bank dan pajak atau disebut earning before interest and tax atau EBIT. Adapun rumus perhitungannya yaitu return on asset sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset. Oke, ini dia contoh laporan keuangan pada PTX dan juga laporan laba ruginya. Sekarang kita akan mencoba menghitung rentabilitas usaha dan juga rentabilitas ekonomi. Yang pertama, rentabilitas usaha. Rentabilitas sama dengan EBIT dibagi modal sendiri kemudian dikali 100%. Contoh 4 juta bagi 5 juta kali 100%, hasilnya adalah 80%. Ini artinya perusahaan mendapat keuntungan 80% jika dilihat dari modal sendiri. Kemudian yang kedua, rentabilitas ekonomi. Rentabilitas sama dengan EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Misalnya 4 juta bagi 9.500.000 dikali 100% sama dengan 42%. Ini artinya perusahaan mendapat keuntungan 42% jika dilihat dari keseluruhan modal. Kita masuk pada contoh soal berikutnya. PT Rita pada tahun 1979 telah memiliki modal sebesar 20 juta yang terdiri atas 10 juta modal sendiri dan 10 jutanya lagi sebagai modal asing. Pada tahun 1980, perusahaan merencanakan akan memperluas usahanya. Untuk itu diperlukan modal tambahan sebesar 10 juta dengan harapan laba dapat meningkat menjadi 4.500. Pertanyaannya, dari sumber manakah tambahan modal akan diambil bila mana diketahui bunga modal asing 12% dan pajak perseroan sebesar 45%? Penjelasannya, apabila rentabilitas lebih kecil dari tingkat bunga modal asing, lebih baik menggunakan modal sendiri, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan dengan apabila digunakan modal asing. Rentabilitas ekonomi sama dengan LK dibagi MA tambah MS dikali 100%. Misalnya 4.500.000 dibagi 30 juta dikali 100% sama dengan 15%. Rentabilitas ekonomi 15% lebih besar daripada 12%, sehingga lebih baik digunakan modal asing. Rentabilitas modal sendiri dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Bisa kita lihat. Selanjutnya, misalkan tingkat bunga 18% per tahun dan data lainnya sama seperti pada contoh yang tadi. Dalam hal ini akan lebih baik apabila digunakan modal sendiri, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar. Oke, bisa kita lihat seperti yang tadi, rentabilitas modal sendirinya. Penjelasannya, apabila rentabilitas ekonomis lebih besar dibanding dengan tingkat bunga modal asing, maka akan lebih baik digunakan modal asing, sebab rentabilitas modal sendiri akan lebih besar dibandingkan apabila menggunakan modal asing.
Selanjutnya, kita masuk di contoh perhitungan net profit margin. Misalnya, berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, penjualan bersih atau net sales pada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka adalah sebesar 27.063.310.000.000, sedangkan laba bersih setelah bunga dan pajak perusahaan dengan kode saham Sido ini adalah sebesar 2.064.650.000.000. Yang ditanya berapa margin laba bersih atau net profit margin dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Terbuka? Jawabannya, net profit margin sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi penjualan bersih kemudian dikali 100%. Net profit margin sama dengan 2.064.650.000.000 dibagi 27.063.310.000.000 dikali 100% sama dengan 7,63%. Jadi, net profit margin dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk adalah sebesar 7,63%. Angka tersebut menunjukkan kinerja dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk cukup baik karena hal ini melebihi standar industri yaitu sebesar 5%. Berikutnya kita masuk pada contoh perhitungan return on equity. Misalnya dalam laporan keuangan per 31 Desember 2022, laba bersih PT Garam Tbk sebesar 117.500.000.000, sedangkan total ekuitas adalah 940 miliar. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity PT Garam? Jawabannya adalah return on equity, laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi total modal kemudian dikali dengan 100%. Jadi, sama dengan 117.500.000.000 dibagi 940 miliar dikali 100% sama dengan 12,5%. Nilai dari return on equity menunjukkan nilai 12,5%. Hal tersebut berarti masih belum maksimal perusahaan dalam mengelola modalnya. Hari ini dikarenakan nilai tersebut masih di bawah standar industri yaitu sebesar 15%. Berikutnya contoh perhitungan return on assets. Misalnya dalam laporan keuangan per 31 Desember 2021, laba bersih PT Indonesia Tbk adalah sebesar 1.713 miliar, sedangkan untuk total aset atau aktifanya adalah sebesar 61.433 miliar. Ditanya berapa nilai dari return on asset PT Indonesia Tbk? Jawabannya, return on asset sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi total aset atau aktiva kemudian dikali 100%. Sama dengan 1.713 miliar bahagi 61.433 miliar dikali 100% sama dengan 2,79. Angka tersebut menunjukkan hasil yang kurang baik bagi suatu perusahaan karena masih di bawah standar industri yaitu 9%. Hal tersebut bisa saja disebabkan oleh keputusan yang diambil perusahaan yang sengaja untuk memakai hutang dalam jumlah besar dan beban bunga yang tinggi. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab laba bersih menjadi relatif lebih rendah. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai rasio rentabilitas atau profitabilitas ini. Thank you for watching and see you next time.